Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spani dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini? Minggu ini tepatnya ya. Ya, kita mengawali minggu. Ya, kita boleh bilang minggu kedua kali ya, karena minggu yang pertama itu sama minggu terakhir di bulan Agustus tuh nempel ya. Tanggal 1, tanggal 2-nya itu di minggu kemarin. Dan di minggu ini ya official market ada di bulan September dan IHSG-nya ternyata bagus ya. Apakah kekhawatiran kita tidak beralasan atau memang mungkin ya naik dulu kemudian koreksi baru nanti habis itu koreksi ya kita tidak ada yang tahu sih, tapi kalau lihat gelagatnya kita nggak kaget nanti karena minggu depan atau mungkin dalam rentang pertengahan bulan sih ya pastinya The Fed akan menaikkan suku bunga. Dan ini yang kita antisipasi ya, mungkin minggu ini ya kasih longgar dulu, kita naik dulu kali. Tapi kalau saya lihat IHSG, pergerakan IHSG ditambah dengan asing masuk, kalau based on candle-nya itu harusnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Artinya apa? Mungkin sudah price in, kita sudah antisipasi bahwa toh The Fed pasti akan naik. Dan kemungkinan akan cukup agresif. Kenapa? Karena European Central Bank (ECB) kemarin ada mengatakan bahwa untuk mengantisipasi untuk menghadang laju inflasi, mereka harus menaikkan suku bunga bahkan cukup ekstrim mencapai 2% goalnya. For your info, saat ini suku bunga mereka ada di level 0,75 dan spreadnya masih jauh ya, masih ada 1,25% lagi yang mereka harus kejar. Jadi ya jangan kaget, jangan heran kalau mereka akan ke sana, ke arah sana ya. Jadi kalau ECB cukup agresif menaikkan suku bunga, tidak menutup kemungkinan The Fed juga akan sama. Walaupun resiko yang menghadang juga cukup besar, yaitu resesi. Mereka nggak peduli, mereka tetap jalan dulu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang beberapa waktu belakangan ini khawatirkan. 2023 resesi global mengancam, ada banyak headline yang mengatakan itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa masih 2023? Kenapa harus nunggu 2023 dulu gitu? Apakah biar supaya 2022 ini naik dulu dengan baik? Who knows? Tapi kemarin waktu hari Jumat saya melihat China ada berita di I don't know, Bloomberg maybe atau CNB atau CNBC. Jadi Chengdu, pernah Bapak Ibu pernah tahu kota Chengdu? Chengdu itu adalah salah satu kota manufacturing juga di China. Dan lockdown. Lockdown mereka nggak main-main. Sama seperti ketika kita awal-awal pandemi. Satu kota, aktivitas umum semua, pelayanan publik semua. Jadi jalanan itu lenggang, kosong, totally zero human. Jadi hal yang kita lihat 2 tahun lalu ya di awal 2019 itu sampai hari ini masih masih kita lihat gitu. Sorry, awal tahun 2020 sampai hari ini bisa lihat di kejadian di China. Itu yang membuat ketakutan bahwa ekonomi China akan slowing down, akan turun. Nah, ketika itu terjadi ada kekhawatiran ya industri dunia atau pasokan barang dunia juga akan membuat ya memperparah inflasi ya. Karena apa? Karena ya suplainya tersendat. Kita tahu China adalah salah satu, bukan salah satu ya, benar-benar mereka adalah pabriknya dunia. Hampir banyak semua barang di dunia diproduksi di China. Dan kalau sampai suplainya tersendat, kebayangkan kemarin aja ada isu chipset, chipset yang kurang produksinya sehingga barang-barang atau gadget yang kita gunakan sekarang ini masih pakai chipset yang 1 tahun lalu atau bahkan 2 tahun lalu. Walaupun itu mungkin saya bilang itu juga cuma alasan aja. Kenapa saya bilang cuma alasan? Karena bisa saja mereka ngomong itu alasannya adalah kekurangan bahan baku, tapi sebenarnya mereka seperti kayak adjusting harga ya karena laju inflasi. Jadi mereka jual di rentang harga sekarang yang kita dapat adalah teknologi prosesor zaman dulu 2 tahun yang lalu. Padahal itu
tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi teknologi itu biasanya ngikut terus gitu loh. Tiap tahun baru makin cepat. Atau apakah teknologi chipset juga berkurang? Saya rasa enggak. Jadi ya itu yang jadi kekhawatiran, jadi concern ya, apalagi industri teknologi itu jadi motor penggerak saat ini juga ya di dunia. Ya itu sekilas sharing saya ya. Kita antisipasi, apa yang kita cermati di beberapa minggu ke depan ya. Dan ya, minggu ini dunia berduka ya dengan wafatnya Ratu Elizabeth, dan ya tentu saja itu suatu berita duka juga ya. Dan kita berharap ekonomi di bawah pemerintahan Charles at least akan baik, tapi saya rasa nggak, ya sama aja karena kebijakannya juga kan sudah bukan mereka yang ambil juga. Ya, itu yang perlu kita cermati di minggu ke depan. Dan oke, kita coba cek chartnya, kita lihat apa sih berdasarkan chart, berdasarkan teknikal bagaimana pergerakan IHSG. Ya, ini dia chart weekly ya. Kelihatan banget sih sebenarnya kalau lihat chart weekly bagus banget, tapi early banget sih kita kalau lihat ini. Bisa saja ini kan juga masih ada di area resistance sih sebenarnya. Anytime bisa bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba anjlok ya. Jadi kita antisipasi aja, kita waspadai. Harapan saya sih karena ini dekat sekali dengan all time high, bisa saja IHSG breakout all time high dulu, baru kemudian dekoreksi sehat di bulan September ini. Baru kemudian di beberapa bulan ke depan atau menjelang window dressing, IHSG bakal all time high, rally sampai mungkin 8.000 mungkin, who knows ya. IHSG bisa 8.000 di 2022 kan. Ini volume volume transaksi semua bagus semua, inline semua ya. Sebagai contoh, minggu ini aja ya asing net buy 4,29 triliun, wow kan. Transaksi akumulasi satu minggu ini 136,33 triliun, keren. Nah, kalau harian ini masih sideways, kelihatan sideways, tapi sideways pun di atas ya. Asing kemarin masih menutup perdagangan di akumulasi net buy di 786,4 miliar, dan transaksi ini agak turun yaitu 11,9 triliun aja. Tapi ya hari Jumat penutupan, jadi wajar ya. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya, kita lihat market masih fine-fine saja, semua masih masih oke. Daya beli, saya nafsu dari para pelaku pasar juga masih cukup besar. Jadi overall market harusnya masih bagus ya, masih berjalan dengan baik. Itu yang kita di IHSG. Dan selama masih ada dari selendang ya biar naik terus saja ya. Kalau sampai koreksi gimana Pak? Apa yang harus kita antisipasi? Ya kalau koreksi harapan saya dia nggak turun sampai di bawah selendang. Ya dia bisa mantul di area-area ini. Itu harapan saya. Oke, dan ya kita coba cek sektoralnya bagaimana nih. IDX Basic. Ya, ini IDX Basic kita nih. Dia swing dan pas banget ya, tahan di garis garis ini yang tadinya resistance sekarang jadi support. Moga-moga bisa breakout lagi, bisa breakout ini dan bisa lanjut lagi ya. Oke, itu habis sektor basic, sektor consumer cyclicals tertahan level support, potensi untuk rebound naik lagi. Terus habis itu sektor energi. Nah, sektor energi kemarin 3 hari terakhir koreksi, dan karena dihantui harga batu bara dan harga minyak yang koreksi. Dan harga batu bara masih masih turun, masih koreksi ya. Walaupun turunnya udah nggak sederas kemarin, tapi good newsnya adalah harga minyak mulai rebound. Nah, tapi pengen saya sih turun lagi ya. Kalau bisa turun di bawah 80-an lah. Tuh, at least above 70, sekitar 80 itu saya rasa angka ideal buat harga minyak dunia. Ya. Dan sektor lainnya adalah sektor finance, koreksi tapi masih dalam tren naik. Jadi overall masih oke. Harapan saya dia masih bisa lanjut lagi, bisa breakout. Terus sektor healthcare
Oke ya, sektor healthcare ini rebound dari support. Moga-moga bisa breakout. Kalau bisa naik lagi di atas V-line, cakep nih ya. Terus industri, sektor industri masih dalam tren naik yang bagus dan lagi sideways juga dan memperlihatkan kemampuan atau nafsu beli dari pasar terhadap sektor ini juga cukup besar. Ditandai dengan candle yang seperti ini ya. Jadi harusnya masih bisa naik lagi nih. Infrastruktur, infrastruktur juga oke ya, pada dasarnya bagus. Ini kalau bisa naik lagi juga keren ya. Semoga bisa lanjut lagi nih. Oke, dan ini sideways lah ya. Ini kalau kelihatan banget nih infrastruktur nih. Ini kalau bisa mantul lagi bagus nih. Silahkan cermati nih sektor ini nih untuk ke depan ya. Consumer non cyclicals bikin lower low. Saya agak khawatir ini bisa turun lagi. Jadi sementara hindari dulu walaupun ini ada di support ya. Kalau saya bilang, kalau mama bapak ibu bilang, oh pak boy on weakness boleh nggak, ya boleh aja, tapi hati-hati kalau dia jebol ya. Kalau jebol V-line especially, kalau jebol ini doang terlalu dekat, bisa saja dia jebol tapi goyang di V-line. Tapi kalau udah sampai jebol ini semua bahaya, hati-hati. Properti swing, swingnya udah mulai ini ya, udah mulai kelihatan ada potensi untuk ketemu V-line, dia bisa turun lagi atau dia mau breakout ya. Mulai tertahan resistance ini. Moga-moga bisa segera breakout lagi nih level 720 ini. Habis itu ada tekno, sektor tekno mulai naik walaupun tertahan ya. Kalau dia bisa comeback lagi di atas 7.800, oke. Bagus. Terus habis itu sektor transportasi. Ya, sektor transportasi lagi sudah mulai ketemu bottom nih ya. Cloudnya di bawah sudah mulai nongol. Jadi kalau bisa dia bisa segera rebound, bagus lah ini. Ya itu sektoral ya. Kalau saya lihat sih overall sektoral cukup aman ya, relatif aman, bergeraknya masih santai-santai aja. Apalagi Dow Jones juga penutupan kemarin juga bagus ya. Oke lah, saya lihat oke semua ya. Tidak ada alasan yang membuat oh market kayaknya minggu depan tuh bakal koreksi gitu. Ya satu-satunya yang saya antisipasi cuma pengumuman The Fed aja, yang kita harus cermati kapan sih sebenarnya ya. Oke, dan kita masuk pada segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng dari channel ini, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari channel kami, video kami, jangan lupa untuk share. Ya, oke, itu market review kita. Kita akan masuk ke rekomendasi, yaitu apa aja nih yang kita bisa cermati untuk perdagangan tanggal 12 September ya, minggu, wah pertengahan. Iya, kalau kalau nggak salah di antara minggu depan atau minggu depannya lagi ya, di September nih. Kemungkinan sih. Yes, kita coba cek. Pertama yaitu Astra International, rekomendasi untuk minggu depan. Nah, ini cakep banget ya Astra International ya. Mantap lah ini. Rapi, cukup rapi ya, kena cloud dia turun, nanti dia mulai naik lagi. Kalau selama dia masih ada di areal ini masih bisa naik terus di atas V-line sih, oke ya. Habis Astra International ada Harum. Harum juga bagus banget, perjalanannya rapi ya. Ketemu Skyline, rebound, moga-moga bisa breakout. Rapi sekali lah ini pokoknya. Terus habis Harum ada Indi, nice ya, ketemu Selendang, rebound. Nah kalau lagi lagatnya ini kayaknya sektor energi minggu depan trending lagi ya. Habis itu ada Doit, Doit juga kelihatan banget dia bagus ya. Minggu depan kayaknya bakal rame ini sektor energi. Dan last but not least adalah Becap. Wah, Becap ini chartnya bagus nih, chartnya. Moga-moga ini dia tidak PHP ya. Ini kalau bisa breakout 159 dia akan terbang sih. Cuma terbangnya ke berapa itu yang kita nggak tahu. Tapi ya kumpulin aja lah, kumpulin aja ya, pelan-pelan. Lihat volumenya itu luar biasa banget sih volumenya nih. Wow, lihat volumenya berapa waktu ini luar biasa sih. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk
minggu depan tanggal 12 September 2022. Oke, itu aja video akhir minggu ini, pendek, singkat, padat, dan jelas. Karena pada dasarnya nggak ada sesuatu hal yang berarti. Yang lain sudah saya bagikan semua di grup kok. Ya, oke, itu dulu market review saya. Ya, enjoy your weekend ya. Jadi santai aja, kita nikmati weekend kita dengan santai karena untuk bulan Agustus dengan bagus. Minggu kemarin juga masih oke ya, apalagi dengan naiknya Barito dan TPIA, our call, ingat kan berapa waktu lalu saya sudah calling BRPT, kapan tuh calling BRPT sama TPIA. BRPT tanggal 2 bulan 9 ya, TPIA juga sama tanggal 2 bulan 9 dan hari ini terbang. Kemarin hari Jumat terbang semua ya, harusnya congrats lah buat teman-teman semua. Yes, itu dulu. Sampai jumpa. Stay safe semua, stay healthy, happy cuan, and God bless you all.